Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dan saya bersuka cita boleh bersama-sama menemui Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya sangat bersuka cita karena masih diberi kesempatan untuk kita saling menguatkan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tentunya hal ini ditunggu-tunggu oleh jemaat dan Bapak Ibu menunggu firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan saya pun mengerti hal itu. Untuk itu hari ini saya tetap sampaikan. Di hari Minggu tanggal 29 Maret ini saya akan sampaikan pesan firman Tuhan supaya kita boleh terima sama-sama. Judul khotbah saya adalah tujuan dari ujian bagi umat Tuhan. Ketika Tuhan menguji kita, ada tujuan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Allah tidak mengizinkan ujian tanpa tujuan. Setiap ujian selalu ada tujuannya. Lalu tujuannya apa ketika kita diuji oleh Tuhan? Virus corona ini ujian bagi kita semua, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Kita sedang mengalami ujian. Beberapa orang di antara kita harus kehilangan pekerjaan, sehingga kita tidak punya sumber kehidupan secara materi. Tetapi jangan takut, bagi Tuhan pasti ada jalan keluar. Bagi Tuhan pasti ada pertolongan kalau kita berharap kepada Tuhan. Saya akan bacakan Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus adalah rasul, disebut rasul doa. Dia sebagai seorang rasul, dia juga martir pertama kali dari para rasul, dipenggal kepalanya. Dia mati untuk memuliakan Tuhan, dan hidupnya juga untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dia menuliskan kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu, artinya teruskan, lanjutkan ketekunan itu sampai memperoleh buah. Bahkan buahnya bukan buah yang mentah, tetapi buah yang matang. Dan saudara, karena buahnya matang, maka dikatakan, kamu akan menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tujuan dari ujian adalah supaya saudara tidak kekurangan apapun. Tujuan dari ujian adalah supaya kita menjadi sempurna seperti Yesus sempurna. Jadi jangan takut sama ujian. Biarkan ujian itu terjadi, karena bagi Tuhan waktu memberikan ujian selalu Tuhan memberikan jalan keluar. Tujuan ujian yang pertama adalah supaya kita mengenal Allah dengan benar. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau saudara membaca kisah Ayub begitu luar biasa. Tetapi di akhir kitab Ayub berkata, hanya dari kata orang aku mengenal Tuhan. Selama ini hanya dari kata orang, dia ikuti nenek moyangnya. Lalu saudara, pesan-pesan itu diikuti dengan setia, tetapi belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Satu hal yang saudara rindukan adalah saudara berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan, Tuhan harus melakukan hal yang sangat menyakitkan buat Ayub. Dia kehilangan seluruh ekonominya, dia kehilangan anak-anaknya,
Bahkan dia kehilangan kesehatannya. Bahkan sahabat-sahabatnya pun mendakwa dia dengan sangat menyakitkan. Tetapi itulah harga dari perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi di akhir kesimpulan dari kitab Ayub luar biasa. Dia berkata bahwa sekarang mataku melihat Tuhan. Setelah membayar harga yang mahal, maka dia melihat Tuhan. Saudara-saudara, apa arti sudah punya uang banyak, kedudukan tinggi, tapi tidak pernah kenal dengan Tuhan secara pribadi? Ayub diuji oleh Tuhan. Segalanya disingkirkan supaya dia kenal Tuhan. Saya berdoa, ketika Tuhan menguji saudara, mungkin sudah kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Seperti murid-murid Yesus. Yesus sampaikan dalam Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk menjadi murid Yesus sudah jangan bayar harga yang mahal. Sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Artinya apa? Ketika sudah mengambil keputusan jadi Kristen, sebenarnya hidupmu sudah tidak melekat kepada apapun yang ada dalam hidupmu. Tetapi Ayub, untuk mengenal Tuhan, dia harus disingkirkan semuanya. Saya berdoa, Tuhan tidak perlu menyingkirkan apa yang sudah punya. Karena saudara telah mengenal Tuhan secara pribadi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di balik ujian yang terjadi, Tuhan ingin dekat dengan kita. Yang kedua, untuk apa kita diuji oleh Tuhan? Supaya kita sadar bahwa kita ini lemah tanpa Tuhan. Saudara-saudara, ketika semua manusia bingung dan dokter-dokter juga tidak tahu harus berbuat apa, bahkan beberapa dokter telah dipanggil Tuhan, kita pun juga sedih karena penyakit ini. Itu pun tidak bisa menolong kita, saudara-saudara, sehingga kita bingung. Tetapi ketika kita bingung itu, maka saudara mengerti ada tangan Tuhan. Sadarlah, hidup kita terlalu lemah. Mungkin kita bangga dengan nuklir Korea Utara, Iran bangga dengan nuklir, Amerika bangga negara dia, tetapi kita kalah dengan virus corona yang tidak bisa dikalahkan dengan nuklir, tidak bisa dikalahkan dengan kepandaian, kehebatan. Sekarang bingung. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sangat rapuh dan lemah. Dengan corona pun kita kalah, sehingga semua orang takut. Perdana Menteri Kanada meninggal karena corona. Corona tidak kenal posisi kaya, miskin, tua, muda, bisa kena dan bisa meninggal. Untuk itu, saudara-saudara, sadarilah bahwa hidup kita ini memang terlalu lemah, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini kita harus sadar. Satu kali orang Israel mengalami masalah, yaitu anak Imam Eli menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Waktu itu anak-anak Eli adalah orang-orang yang berdosa, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam dosa, pelayan Tuhan yang hidup dalam dosa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan izinkan orang Filistin datang untuk menyerang. Lalu mereka perang dan kalah. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh karena orang Filistin? Dan pada hari ini, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Pada zaman Samuel masih muda, Hofni Pinehas menjadi imam penerus dari Imam Eli. Tuhan sudah berjanji untuk membuat keimamannya kekal, tetapi mereka gagal. Hofni Pinehas hidup dalam kejahatan dan dosa, sehingga Tuhan berjanji, aku akan habisi keturunan Eli. Lalu, saudara, orang Filistin datang untuk menyerang orang-orang Israel.
Mereka pikir Tuhan masih menyertai mereka. Tuhan telah undur dari mereka. Sehingga waktu tabut Allah dibawa, tabut itu saudara-saudara berulang-ulang dibawa ke medan peperangan dan membawa kemenangan luar biasa. Pada waktu orang Israel menyeberang sungai Yordan, maka waktu itu tabut Allah dibawa dan dia membelah sungai Yordan karena imam yang memikul tabut menginjakkan kakinya di sungai Yordan. Tembok Yeriko runtuh karena sungai Yordan, karena tabut Allah keliling, dibawa keliling mengelilingi Yeriko, dan banyak sekali peristiwa sehingga mereka sangat mengandalkan tabut Allah. Tetapi sudah tahu, tabut Allah ini hanya benda, tempat Tuhan hadir, dan Tuhan hadir karena ada orang-orang yang memuji, menyembah, hidup dalam kekudusan, setia. Sayang sekali para imam tidak setia dan akhirnya Tuhan undur. Pada waktu itu ketika kalah, Hofni Pinehas mati. Lalu istrinya melahirkan. Waktu istrinya melahirkan dan hampir mati karena mendengar suami telah meninggal, maka dikatakan ia menamai anak itu Ikabod. Dalam 1 Samuel 4 ayat 21 katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Saudara perhatikan, Ikabod. Jangan biarkan kemuliaan Tuhan undur. Kalau kemuliaan Tuhan undur dari hidup engkau, menjadi lemah, engkau sakit, engkau takut, engkau tidak bisa berbuat banyak. Kita kuat karena Allah hadir dalam hidup kita. Di atas pujian penyembahan Tuhan hadir. Ketika engkau hidup kudus, Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan biarlah engkau jaga hadirat Tuhan tetap menyertai engkau, sehingga engkau menjadi kuat. Tanpa hadirat Tuhan, engkau lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, kenapa ujian itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita bertobat dan berpaling kepada Allah, supaya kita dipulihkan. 2 Tawarikh pasal 7, 13, 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berpaling dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Allah ketika menutup langit, mengirimkan belalang, mengirimkan penyakit sampar, dan umatku, kita semua, pertama merendahkan diri, kedua berdoa, ketiga mencari wajahnya, keempat bertobat berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan berjanji, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa dan memulihkan. Kalau kita ingin dipulihkan dari penyakit sampar dan apapun yang terjadi, sudah tahu, saudara bertobat, berpaling kepada Allah. Jadi tujuan ujian pergumulan ini adalah supaya kita bertobat kembali. Dalam 2 Tawarikh jelas, ini doa Salomo, dan Tuhan menjawab, Salomo, kalau aku mengirimkan penyakit sampar dan umatku berdoa, maka aku akan menjawab dari surga. Saya percaya hari-hari ini kita terus berdoa dan puasa, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan yang keempat, kenapa Tuhan izinkan ujian? Supaya kita percaya dan bergantung kepada Allah. Kita hidup bergantung kepada Tuhan. Itu tujuannya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akar di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, Tuhan mau ketika kita diuji, maka saudara, tujuannya adalah supaya hidup kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan akan memelihara hidup kita. Bahkan di tahun-tahun yang kering, hari-hari ini ekonomi kita sedang mengalami masalah karena corona ini. Dampak ekonomi menurun luar biasa, beberapa orang kehilangan pekerjaan. Tetapi Tuhan katakan, di tengah tahun kering, Tuhan akan pelihara kita seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Tuhan mau
sudah tetap tertanam di tepi aliran sungainya Tuhan, dan Tuhan akan berkati. Saya ingat teman saya, saudara, pada waktu dia diberkati, dia lupa akan Tuhan. Dia akhirnya Tuhan izinkan masalah, Tuhan cabut semuanya, dan dia menjadi bangkrut. Di tengah bangkrutan dia datang kepada Tuhan. Ada pendua syafaat yang mendoakan, lalu Tuhan pulihkan kembali. Tiba-tiba ada orang yang telepon, dia tidak kenal, seorang pengusaha besar. Oh, dia telepon, saya ingin kamu carikan saya cengkeh. Dan apa terjadi? Dia kirimkan uang. Lihat di rekening saya sudah kirim uang. Dan dia sangat terkejut karena ada ratusan juta di sana. Dan sudah tahu, dan dia tidak kenal sama sekali. Kenapa Bapak percaya? Saya percaya. Saudara, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Sekarang dia diberkati Tuhan, anaknya diberkati Tuhan, dan usahanya berhasil sampai hari ini. Dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia kembali kepada Tuhan. Saudara, juga Mazmur pasal yang ke 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hati melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan bentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan aku akan menyertai dalam kesesakan, dan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Tuhan akan tunjukkan keselamatan kepada kita saat kita melekat bergantung kepada Tuhan. Tujuan setiap ujian adalah supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan katakan bahwa kenapa iman kita perlu diuji? Karena Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Sebenarnya kenapa Tuhan uji iman kita? Karena itu adalah akses masuk. Itu adalah passwordnya Tuhan. Tuhan akan menjawab segala sesuatu kalau engkau punya iman. Kalau imanmu ada, imanmu kuat, maka Tuhan akan berikan itu. Maka itu saudara-saudara, iman adalah dasar apa yang kita harapkan, bukti yang belum kelihatan. Maka itu Tuhan uji iman kita. Apakah di tengah ujian ini kita tetap melekat sama Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan? Saudara-saudara, saya percaya Tuhan katakan Ibrani 11:6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terakhir saya sampaikan, satu kali ada seorang hamba Tuhan namanya Josh Muller. Dia punya kerinduan untuk punya panti asuhan, saudara. Lalu dia mulai di rumahnya dengan 30 anak panti, anak-anak perempuan 30, dan rumahnya udah gak muat lagi. Dia punya kerinduan untuk lebih besar lagi. Akhirnya bangun 3 rumah dan muat 130 anak di sana. Dan dia punya mimpi besar untuk melakukan terbaik bagi anak-anak panti asuhan. Saudara, apa yang terjadi? Pada tahun 1845 dia punya mimpi. Aku pengen punya gedung buat 300 anak. Lalu 1849 itu menjadi kenyataan. Setelah 4 tahun dia berdoa dan berusaha. Dan tahun 1870 dia sudah membuat 5 gedung yang menampung 2000 anak-anak panti, saudara. Dan itu kerinduan yang luar biasa. Iman, dia hanya bergantung kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang beriman. Satu kali ada peristiwa anak-anak tidak bisa makan di panti. Lalu dibawa oleh anak dari pelayan di situ. Ya Bapak, ayo Bapak, kita doa apa yang Bapak ingin lakukan. Lalu mereka berdoa. Pada waktu itu anak-anak tidak punya makanan. Di ruang makan meja piring kosong yang ada di sana. Lalu Yesus datang dan mengajak anak-anak berdoa. Dia katakan, Tuhan terima kasih untuk makanan yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Saya percaya dan saya bersyukur, terima kasih untuk semuanya. Doa yang singkat itu akhirnya saudara, gak lama kemudian anak siap untuk makan. Tiba-tiba pintu diketuk. Waktu pintu diketuk, saudara, ada tetangganya, tukang roti, semalam-malaman tidak bisa tidur. Tuhan suruh masak roti untuk panti asuhan. Dan dia berikan roti hangat pagi itu. Dia bangun jam 2 pagi untuk masak roti diberikan kepada anak-anak. Lalu sudah tidak lama kemudian
pintu diketuk lagi. Ada orang berkata, "Pak, gerobak susu saya rusak di depan panti. Dan saya akan berikan susu ini kepada panti karena saya harus betulin gerobak ini." Saudara-saudara, apa yang terjadi? Susu diberikan, roti datang. Kenapa? Iman yang besar dari seorang namanya Josh Muller. Saya berdoa, apapun terjadi, jangan takut. Tuhan bisa gerakkan orang untuk tolong saudara. Tuhan juga bisa buat kendaraan orang yang rusak supaya apa yang dia punya diberikan kepada saudara. Saya percaya mujizat pasti ada. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur. Hari-hari kami menghadapi ujian dan tantangan. Tapi kami percaya Tuhan, tujuan dari ujian adalah supaya kami mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Supaya kami juga sadar bahwa betapa lemahnya hidup kami ini ya Tuhan. Dengan virus yang kecil ini pun kami tidak sanggup menghadapinya. Dan juga yang ketiga Tuhan, supaya kami bertobat, berpaling dari jalan yang jahat. Dan juga Tuhan, supaya kami benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa biar seluruh anak-anak-Mu bergantung kepadamu ya Tuhan pada hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang ada masalah Kau selesaikan. Tuhan, yang tidak punya pekerjaan Kau berikan pekerjaan, yang tidak punya makan Kau kirimkan makanan. Kami percaya hari-hari kami coba berdoa untuk kota dan bangsa kami pulihkan ya Tuhan. Supaya Indonesia punya jalan keluar. Bedakan bangsa kami dengan bangsa yang lain. Karena kami mengasihi Tuhan. Dan di kami berdoa, merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Genapi Tuhan. Kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13-14. Ketika umat merendahkan berdoa, maka Kau pulihkan negeri kami. Pulihkan negeri kami. Berkati Pak Jokowi, Presiden kami, wakil para menteri, seluruh gubernur, bupati, wali kota, Tuhan, camat, lurah, RW, RT, berkat supaya mereka melakukan yang terbaik untuk bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, berkati jemaat ya Tuhan, supaya tidak takut di tengah ujian. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jangan takut. Tuhan mengasihi engkau, berkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari segala malapetaka. Tuhan menjaga keluar masukmu. Biarlah perlindungan yang sempurna. Hatimu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan engkau. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra Kudus, dalam nama Yesus melari sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.